Menkominfo ikut safari politik bareng Anies, dikritik keras dan diminta mundur. Menkominfo Johnny G. Plate belakangan ini selalu menjadi sorotan, dimulai dari keributan yang disebabkan oleh Burjka, lalu dibalas dengan tanggapan yang tidak cerdas. Maklum saja, dia menjadi menteri dengan bidang yang tidak sesuai dengan latar belakangnya. Sempat ada seruan-seruan agar dia diresul saja, karena dinilai tidak berhasil menunjukkan perubahan besar dalam dunia IT. Puncaknya adalah ketika Nasdem memutuskan mengusung Anies sebagai capres. Nasdem kemudian dianggap balik arah, banting setir menjauh dari pemerintah. Bukan cuma dia saja, bahkan semua menteri dari Nasdem diminta diresul. Tapi memang pada akhirnya posisi menteri dari Nasdem masih aman, tidak ada tanda-tanda akan diganti. Bukannya menjaga kepercayaan tersebut, tapi Johnny G. Plate malah membuat manuver yang dianggap tidak etis. Dia baru-baru ini diminta lebih baik mundur dari jabatannya setelah diketahui ikut terlibat dalam gerakan safari politik Anies. Penggiat media sosial John Sitorus mengomentari kegiatan Menkominfo ini. Menurutnya, menjadi bagian dari kegiatan kampanye politik sangat tidak layak dilakukan ketika Johnny masih menjalankan peran sebagai seorang menteri di pemerintahan. Johnny Plate masih Menteri Kabinet Indonesia Majukan. Lalu untuk apa dia ikut kampanye capres #Bapak Politik Identitas di Papua? Cuitnya, dia bahkan menganggap konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan Johnny tersebut adalah layak untuk dipecat dan diganti. Dia melihat kegiatannya itu menunjukkan bahwa sang politikus tidak memiliki etika dalam berpolitik. Ini memalukan. Untuk Partai Nasdem gak punya etika politik. Ini keterlaluan. Aji mumpung namanya. Orang-orang miskin integritas mesti dipecat. Tulisnya lagi. Kayaknya memang Nasdem ini perlu diberi pelajaran. Bukannya baik-baik, tapi malah bersikap seperti ini. Memang ada baiknya Jokowi resul saja semua menteri dari Nasdem. Tidak perlu memikirkan terlalu jauh, apalagi sampai merasa tidak enak. Toh, Nasdem juga tidak peduli dengan pemerintahan lagi. Sejak memutuskan mengusung Anies, Nasdem tidak pernah merasa tidak enak saat melakukan itu. Nasdem sepertinya juga sedang tes ombak dan memancing drama. Mereka mungkin mau play victim kalau mau dipecat. Tapi melihat kondisi saat ini, tampaknya tidak perlu ragu lagi. Tegas sampai maksimal. Biarkan Nasdem play victim. Toh mereka juga sudah terbiasa play victim. Misalnya, insiden telur busuk di Aceh. Presiden Jokowi tidak perlu sungkan lagi dah. Kayaknya Menkominfo ini mungkin sudah bosan dengan kerjaannya yang bukan sesuai bidang kemampuannya. Atau mungkin sudah mencium bau-bau bakal diresul, sehingga mungkin ogah-ogahan. Mana tahu, kalau Anies jadi presiden, bisa jadi menteri lagi. Bahkan bisa saja pasti jadi menteri. Gak mungkin Nasdem tidak dapat jatah menteri. Padahal tanda-tanda keretakan hubungan Nasdem dengan pemerintah sudah semakin jelas kelihatan. Ada terlalu banyak tanda. Presiden Jokowi tak mau dipeluk Surya Paloh. Presiden Jokowi beri imbauan jangan sembrono mengusung calon pemimpin. Jokowi beri kode rambut putih. Jokowi tak ucapkan selamat ultah Nasdem. Surya Paloh tak hadiri pernikahan Kaisang.
atau katanya sih berobat ke Jerman. Daripada ditahan-tahan, lebih baik dipisah saja sekalian. Pisah baik-baik, jalan sendiri-sendiri, dan tidak terikat apapun lagi. Ketimbang seperti sekarang, raga di sini tapi mata menoleh ke sana. Hati tidak lagi di tempat, melainkan sibuk memoles Anies. Masalah teknologi dan informatika di Indonesia selalu berkutat pada satu hal utama, yaitu internet lambat plus mahal pula. Dibandingkan dengan harga di negara tetangga, Indonesia termasuk yang paling mahal. Sering lemot pula. Padahal saat ini transformasi dunia digital semakin masif. Ekonomi digital pelan-pelan mulai menggerogoti pangsa pasar ekonomi konvensional. Sekarang zamannya serba online. Internet saja lemot dan kadang tidak terjangkau bagi sebagian orang. Gimana mau maju ekonomi digital di negara ini? Dan mirisnya, Menkominfo-nya adalah Johnny G. Plate. Apa tidak salah? Oke lah. Jangan lihat latar belakang, lihat kerjanya. Tapi setelah sekian lama menjabat, apa gebrakannya? Nothing back. Ngomong digital, 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 tapi tak tahu arahnya kemana. Menkominfo diresul, saya yakin rakyat tidak akan protes. Ganti dengan yang bisa mempercepat koneksi internet dengan harga terjangkau. Dijamin akan jadi pahlawan bagi generasi milenial yang tidak bisa hidup tanpa internet. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh simo.com dan ditulis oleh X Hardi. Bagaimana menurut Anda?